Jakarta memang sudah padat, mobil, motor, sepeda berjalan merambat. Hei, agar tertib maka harus berbagi. Aku di sini, kamu di situ, engkau di sana. Yang penting hidup kita bahagia. Berbagi di jalan biar kita aman dan nyaman. Gak usah saling ngotot, gak usah saling serobot. Hidup kita cuma sebentar kok. Ayo kita berbagi biar hidup kita bahagia, aman dan nyaman. Idealnya gitu ya Mas Agus, aman dan nyaman, makanya ada aturannya. Sampai terakhir wacananya sudah uji coba, kalau saya tidak salah jam 5 sampai jam 6.30 untuk hari Senin sampai Jumat, hari kerja. Sementara dibuka jalurnya itu di Jalan Layang Nontol jam 5 sampai jam 8. Cukup nggak Mas Agus kalau melihat yang diberikan sama Pemprov DKI? Kalau cukup atau tidak cukup kan itu tergantung mau apa kan. Yang penting sekarang adalah supaya sarana yang ada itu digunakan secara bersama-sama. Satu, kedua, keselamatan itu menjadi penting. Karena sepeda kan kecil, ramping yang langsung ke badan manusia, jadi memang harus diatur. Resikonya lebih besar ya? Lebih besar. Nah kalau untuk yang sport tadi, ya saya sarankan tutup DNLT, gunakan untuk sepeda seperti kayak Car Free Day. Jadi sepeda aja situ silahkan. Atau ya tadi, manfaatkanlah velodrome yang setelah Asian Games kan nganggur itu. Saya nggak tahu siapa yang pakai. Mas Inu yang pakai kayaknya. Nah, makanya, jadi kalau soal berapa lama berapa itu relatif. Tentukan saja pemerintah berapa lama. Karena kalau yang untuk transportasi dan sebagainya itu ya setiap saat boleh. Terutama mau berangkat kantor, pakai sepeda, pulang, itu kan wajar gitu ya. Ya ini kan soalnya ada nilai kompetisinya atau nilai yang harus dicapai, membuat dia berkecepatan tinggi dan masa naik road bike pelan-pelan yang nggak lucu. Kalau pakai road bike pelan pakai seli saja, ya, atau pakai mountain bike ya, atau sepeda ondel kan gitu. Itu aja prinsipnya. Makanya sepeda banyak fungsinya. Dan kalau mau di jalan raya ya biasanya di jalan mana yang relatif sepi, tidak mah, tapi harus dikawal dan sebagainya. Di kita kan nggak ada yang sepi. Kalau kita ke New Zealand di setiap jalannya sepi, orang sama kambingnya, banyakkan kambingnya. Jadi ya dia bisa di jalan dengan lihat pemandangan, kompetisi nggak apa-apa. Ya, Tour de France itu kan emang ditutup gitu ya, jalanan rute itu ditutup. Atau yang di mana Singkarak atau mana itu kan juga ditutup. Supaya mengondisikan agar mereka mau untuk memilih tempat yang lebih sesuai dengan moda transportasinya, apa cukup dengan wacana bahwa nanti kalau pelanggar jalur akan disita sepedanya? Wah, kebayang dong itu puluhan juta kalau disita, sayang banget gitu. Ya sekarang kalau yang sepeda biasa nggak perlu lah, sudah ada jalannya, silahkan di situ gitu kan. Yang menjadi persoalan ketika jalan itu digunakan oleh pemotor misalnya, itu kan sudah salah. Sekarang persoalan adalah kan yang road bike itu. Sekali lagi nggak ada, buat saya bukan soal penegakan hukumnya dan ya kita itu kan bukan orang-orang bodoh dan orang tidak mampu yang naiki road bike, jadi harus paham lah soal hukum, soal keselamatan. Dia harus paham itu, dia harus gunakan sesuai dengan peruntukannya. Cari tempat aja, apa mau disentuh, tentu udah rame sekarang ya. Mau di mana lah, saya nggak tahu yang bisa kan di sekitar BSD sana itu masih ada. Saya mungkin tidak menantang karena kalau yang saya pahami teman-teman yang penggemar road bike itu habis dia hari Minggu biasanya dia foto, dia masukkan ke WA group. Nanti semua orang bilang, wah hebat lah gitu. Nah itu kali yang bikin puas, saya nggak tahu. Mas Inu lebih tahu lah. Langsung boleh disanggah, diklarifikasi atau apa deh Mas Inu? Karena ya, ini konteksnya upload media sosial juga kan? Faktor itu mempengaruhi orang untuk berlomba-lomba. Ya, kompetisi itu kan nggak hanya soal dapat hadiah langsung atau enggak. Ini ya, pengakuan di WA grup alumni SMA itu lebih mengerikan dibanding pengakuan di tempat kerja misalnya. Itu
yang paling ramai kan sekarang alumni-alumni itu dan mereka melakukan itu. Tapi yang saya mau garis bawahi yang Mas Agus sebut bahwa kita perlu menempatkan di mana kita menggunakan sarana kita berolahraga dalam hal ini sepeda dengan lokasinya. Tadi disebut beberapa tempat ada velodrome, ada di Sentul. Di BSD banyak tempat Mas Agus kalau hari-hari pagi sebelum jam 7 ya terutama dan saya selalu pakai itu. Saya sebut aja misalnya Mozia itu treknya oke dan nggak ada pengendara lain kecuali sepeda, tapi juga orang menggunakan jalan itu dengan kesadaran bahwa ini jalan bersama, tetap dengan kesadaran meskipun itu sepi, meskipun itu layak untuk buat kebut-kebutan, tapi posisi itu tetap harus disadari bukan tempat kompetisi olahraga di situ. Kalau saya tahu juga tempat yang paling sepi. Di mana tuh? Di hati-hati para jomblo. Itu kayak kering kerontang banget. Bisa tuh sepeda situ tuh. Sepi banget. Muter-muter sampai berapa tahun juga nggak apa-apa ya. Sedih banget. Nggak ada yang komplain karena juga nggak ada yang lihat. Aduh, tapi ngaruh nggak sih ketika yang terjadi di jalan itu kan harusnya selesai di jalan. Tapi ini kan dibawa ke ranah media sosial gitu kan. Ini kan ruang publik yang saksi matanya banyak banget gitu. Dia udah ngapus atau nurunin aja, orang yang meng-capture pertama kali aja sudah menaikkan itu. Itu bagian dari resiko kita sekarang bermedia sosial ya. Kita berinteraksi dengan orang lain itu kan sekarang tidak tatap muka, tapi juga lewat ekstensa dari diri kita sendiri yaitu media sosial. Akun media sosial kita itu menjadi bagian dari cara kita tampil, cara kita berkomunikasi. Dan meskipun itu kita sudah hapus dan sudah kita anggap tidak ada, itu jejak digital tuh nggak hilang. Digital itu mungkin lebih parah dari mantan kita. Mantan kita mungkin ingat kejelekan kita tapi kadang-kadang lupa. Tapi kalau media sosial atau digital itu nggak pernah lupa. Sampai Google itu ngasih kesempatan ya 5 tahun lalu gitu. Kesempatan untuk hak untuk dilupakan karena memang sulit sekali menghilangkan jejak di situ. Nah, kondisi itu harusnya menjadi kesadaran bagi siapapun, tidak hanya orang yang bersepeda ya, siapapun yang menggunakan media sosial itu harus berhati-hati juga karena efek dari apa yang dia sampaikan di media sosial itu bisa luas dan bisa tak terduga. Apalagi kalau yang dikatakan atau yang disampaikan buruk itu bisa karirnya bisa selesai, urusan pribadinya bisa menjadi panjang dan sebagainya. Ya, atau juga bahkan tuntutan hukum ya. Ada juga yang akhirnya berakhir di itu. Dan media kadang-kadang mengambil itu untuk kepentingan edukasi kadang-kadang. Ya, kita ngelihat sesuatu yang rame, sesuatu yang nggak proper, seperti yang disebut Mas Agus sama Mas Putu tadi soal penggunaan jalur, kesadaran bahwa jalan ini dipakai bersama. Itu bagian yang kemudian ada yang viral itu ya kita pakai sebagai momen yang tadi Nitya sebutkan cermin. Ini loh yang terjadi bahwa kita harus bertenggang rasa dengan masyarakat dan pengguna jalan yang lain. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Agus sudah gabung sama. Terima kasih Nitya, sehat-sehat Mas Agung. Sampai ketemu di jalan dan di grup WA ya Mas. Salam teman-teman WA grup SMA-nya. Keluarga juga. Iya, Mas Inu jangan ketawa-ketawa dulu. Kita nggak tahu kan apa yang akan terjadi abis ini kan. Hibs ini udah punya sesuatu. Hibs itu biasanya kalau dia udah mulai maju gini Mas Inu, ini berarti udah ada akan sesuatu. Ibaratnya kalau posisi orang naik sepeda tuh udah mulai giginya naik gitu. Apa nih mau ditambah posisi lagi? serang ya? Posisi serang gitu kan. Kalau begini udah mulai pegel sebenarnya. Apa? Oke, kita akan punya apa hari ini? Jadi Main kita games. akan main games. Aku ikutan boleh ya? Om Jay ikutan juga boleh ya? Om Jay ikutan Om Jo. juga ikutan. Kita tetap di sini atau? Ya, Kita tetap di sini ya. Mainnya gimana? Nah, Jadi nanti, gimana? Pak Inu, Kanatia dan Pak J juga menebak aja profesi-profesi yang akan aku peragakan. Dan ini semua profesinya menggunakan sepeda. Oke. Profesi tapi menggunakan sepeda Yang menggunakan gitu sepeda. Oke, ini yang pertama ya. Yang pertama. Siap-siap Pak Inu. Siap. Kanatia, Pak Di. Oke. Gimana? Ya. Sebentar. Pak Inu dulu. Tukang jahit. Hah? Tukang jahit di sepeda itu. Betul. Ini pasti Mas Inu tiap hari Selasa gitu nungguin di depan rumah, ini celana gua robek gitu. Ini celana gue tukang jahit. Udah nyiapin ya, biasanya udah nyetok celana-celana yang pengen dijahit ya. Aku kira serut loh tadi begini kan, diserut gitu. Emang Enggak, ada ya, serut? ya. 1-0. 1-0. Aduh, kan aku udah nyiapin belnya udah epic banget nih. Oke, belnya. sekali lagi ya. Saya masih ada 3 lagi. Profesi berikutnya. Yang berikutnya. Pesepeda. Oh, bukan. Oh, enggak. Belum, oke. Sama nih. Nyapa lagi. Pak Inu lagi. Pak Inu, Starling. Hah? Starling. Betul lagi. Aku bilang itu tadi. Aku ngomong
Ini sama Mas Inu tadi, ini pasti dari gamesnya, pasti ada yang Starling nih. Pasti ada yang Pesepeda sejati nih Pak Inu ya. Kita Tahu pernah semua mencoba nih. semua profesi sepeda. Pak J, ayo semangat Pak. Iya, iya. Oke, tenang, Biar Om Jo. anak muda aja. Oh, biar ada Om Jo kita bisa, Om Jo. Om Jo kita bisa, oke. Oke. Apa lagi Oh, nih? 3 ya. Ya, siap. Ya. Ini dia. Ah, Kurir sepeda. iya betul. Bener ya? Bike messenger. Bike Betul. messenger. 2-1-0 pasti. Masih ada lagi? Nyaris Masih tadi ada. tipis. Tipis-tipis, ayo. Bertiga. Pak J, ini kesempatan Om Jo terakhir slow untuk banget menjawab tadi. ya. Oke. Iya. Oke. Ini agak susah nih. Oh, agak susah, aduh. Ini dapat sepeda nih kayaknya kalau berhasil jawabnya nih. Hah? Maksudnya gimana? Cue yang lain, gerakan yang lain gitu? Gerakan yang lain? Oh, ini dia. Ayo, apa? Dong. Dua kita sama. Luar biasa. Itu tadi profesi-profesi yang dilakukan Tahu menggunakan banget aku sepeda. yang terakhir itu. Tahu banget. Berapa lama dulu jadi abang-abang? Ya aku keseringan nungguin naik soalnya di atasnya. Luar biasa. Jadi kita dapat apa nih? 2-2-0 berarti ya. Yang menang Om Jo Saya berarti ya. ikhlas kok, saya ikhlas. Pak Om Jo berarti yang menang. Saya ikhlas untuk kalian semuanya. Tapi itu tadi profesi-profesi yang dilakukan oleh orang-orang menggunakan sepeda. Nanti juga ada profesi baru nih. Oh, apa tuh? Gara-gara hobi pesepeda. Dan Oh, ini terkait sama Terkait pesepeda. sama sepeda. Gara-gara pesepeda ada muncul ini baru, Betul. profesi baru. Iya. Jadi pesepeda membuka lapangan pekerjaan. Nah, betul. Apakah pekerjaan itu, apakah pengumpul pentil sepeda? Kita tidak tahu ya, nanti kita lanjut ya. Di atas 2 juta? Oke, terjawab sudah gitu berarti. Itu jawaban apa kelilipan, Mas? Artinya gini, ya bener banget nih gitu kan ya. Oke.